Okay, supposed to be work sih. Oke, kita buka di materi dulu ya. Saya izin share screen dulu. Oke, materi ini sudah ada di tempat classroom, jadi bisa diakses di classroom. Biasanya pertama ketika kita membaca soal untuk yang proses entry jurnal, buku jurnal, apa bedanya impress sama fleksibel gitu ya. Nanti teman-teman harus bisa, karena praktika dagang itu atau ngejurnal itu biasanya ngejurnal yang gampang-gampang itu di pengantar akuntansi sama di AKM 1. Jadi kalau kalian udah mau lulus, ini tuh benar-benar masa lalu ya. Nah, artinya berarti kalian harus mencoba untuk baca-baca lagi. Itu teh ngambilnya tuh dari mana gitu ya. Lalu yang perlu basic ngejurnalnya. Contohnya nih misalnya teman-teman masih ingat nggak kapan dia pakai perpetual atau kalau pakai periodik itu jurnalnya apa? Karena kan nyambungnya ke sana gitu ya. Jadi teman-teman harus belajar lagi mengenai ini gitu ya. Kartu persediaan seperti apa? Kayaknya kalau ini saya ngerekap satu-satu atau saya ngebahas lagi satu-satu, jadinya waktunya nanti sepertinya tidak akan cukup. Jadi di rumah teman-teman ketika sambil ngerjain soal, teman-teman cek lagi gimana sih bikin cadangan kerugian piutang, gimana sih caranya bikin kartu persediaan. Karena kartu persediaan itu ada LIFO, ada FIFA, ada average. Tapi kebanyakan si kartu persediaan ini mereka menggunakannya adalah FIFO, jadi aman. Nah, kalau penjualan sama pembelian, we have no idea soalnya akan seperti apa. Jadi kalau penjualan, pembelian, dan sebagainya, kalian harus baca dulu apakah dia perpetual atau apakah dia periodik gitu ya. Karena penjualan secara perpetual dan periodik, nanti jurnalnya akan berbeda. Lalu kapan kita mengerjakan, kapan kita akan mencatat PPN, gitu. Itu fleksibel tuh yang kayak gimana? Saya sudah bikin summary-nya di sini. Jadi nanti kalian bisa cek di sini. Petikas itu apa gitu ya. Nah, biasanya petikas ini kalau saya boleh review sedikit akan dibebankan kepada perusahaan kalau dia di bawah nominal tertentu. Apakah dia misalnya kebijakan perusahaannya tergantung ya. Ada kebijakan perusahaannya kalau di bawah 5 juta itu masuknya petikas. Kalau di atas 5 juta baru masuknya kas biasa. Nah, itu harus dibaca dulu di kebijakan akuntansinya. Nanti di sini teman-teman akan dilihatin ketika soal yang awal. Entry jurnal itu dengan menggunakan apa nanti akan ada kebijakan akuntansinya gitu ya. Oke. Terus step berikutnya adalah teman-teman berarti kan harus bisa ngejurnal ya. Nanti kartu persediaan dan sebagainya teman-teman bisa cek di sini karena saya udah tulis atau saya sudah bikin summary-nya di sini. Tapi untuk bisa menjurnal, teman-teman harus belajar dari jurnal khusus. Sebentar ya, kita cek mana kah? Oke, ini. Nah, yang biasa teman-teman buat itu adalah jurnal umum. Jadi semua aktivitas atau semua transaksi dimasukin ke dalam satu jurnal yang sama. Mau dia beli, mau dia jual, mau ya apapun transaksinya, dia akan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Nah, kalau teman-teman ikutan Ujikom, itu ada dua jurnal. Yang pertama adalah jurnal umum, yang kedua adalah jurnal khusus. Jadi jurnal khusus itu dibuat karena kalau di perusahaan besar itu transaksi keuangannya itu juga banyak gitu ya. Sehingga untuk bisa menghemat waktu dan ngebagi pekerjaan, jadi beberapa orang itu dibagi pekerjaannya sesuai dengan transaksinya atau aktivitasnya apa. Maka kalau kita ngikutin jurnal khusus akan ada
harusnya ini 5 ya. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas. Artinya ketika kita nerima uang, mau itu uangnya dari konsumen, mau itu uangnya dari orang bayar bunga ke kita, atau kita terima dividen, atau kita terima modal dari luar, semua kita catat di jurnal penerimaan kas. Intinya adalah setiap penerimaan kas, doesn't matter sumbernya dari mana, maka teman-teman harus catat di jurnal penerimaan kas. Yang kedua adalah kalau teman-teman ngeluarin kas, terserah kasnya buat apa dikeluarin. Bisa buat bayar listrik, bisa buat bayar telepon, bisa buat bayar karyawan. Yang penting ada kas yang keluar, maka kalian catatnya di jurnal pengeluaran kas. Oke. Nah, yang nomor 3 ini adalah jurnal pembelian. Jadi teman-teman membeli segala sesuatu, syaratnya adalah belinya harus kredit. Jadi untuk semua pembelian secara kredit, teman-teman masukinnya ke jurnal pembelian. Misalnya, kalau kalian mau beli aset tapi kredit, masuknya ke jurnal pembelian. Kalian mau beli inventory tapi kredit, masuknya ke jurnal pembelian. Jadi apapun yang dicatat di jurnal pembelian adalah seluruh pembelian yang dibeli secara kredit. Bu, kalau belinya secara tunai, masuknya kemana? Ayo, masuknya kemana kalau belinya secara tunai? Pada cash. Kalau beli secara tunai, masuknya ke pengeluaran kas. Ya, karena kita keluarin uang untuk membelinya. Jadi, kalau jurnal penjualan gimana? Kalau jurnal penjualan sama nih kayak pembelian, tapi ini mah dari perspektif kita menjual. Seluruh penjualan, mau jual aset, mau jual inventory, jual apapun, kalau dicatatnya atau dijualnya secara kredit, maka kita catat di jurnal penjualan, gitu ya. Kenapa Bu tulisannya penjualan barang dagangan? Karena nggak lazim lah perusahaan jual aset. Biasanya yang dijual itu adalah barang dagangan gitu ya. Maka penjualan barang dagangan itu kita tulisnya di jurnal penjualan selama dijual secara kredit. Kalau dijualnya secara tunai, jangan salah, masuknya ke jurnal penerimaan kas karena kita dapat uang secara langsung. Sampai sini clear atau enggak? Bu. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Karena agak putus-putus sepertinya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Tadi siapa yang nanya? Cukup jelas, Bu. Oh, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, teman-teman juga tetap akan ketemu jurnal umum. Ya, selain 4 jurnal khusus itu, teman-teman akan ketemu jurnal umum. Kapan kita mencatat di jurnal umum? Gampangnya adalah kita mencatat di jurnal umum kalau transaksi tersebut tuh nggak bisa masuk ke jurnal khusus. Artinya dia bukan penerimaan uang, bukan pengeluaran uang, bukan beli kredit, bukan jual kredit. Maka dia nggak masuk tuh ke kategori si jurnal khusus yang tadi. Kalau nggak masuk kategori tersebut, maka mereka akan masuk ke jurnal umum. Nah, apa saja contohnya yang dimasukkan ke jurnal umum? Misalnya adalah retur barang. Entah itu barangnya pembelian atau itu penjualan, maka retur itu masuk ke jurnal umum karena dia bukan beli, bukan jual, bukan nerima kas, bukan ngeluarin kas. Maka masuknya ke jurnal umum. Tapi cek lagi, retur tersebut apakah returnya itu adalah retur yang atas barangnya sudah dibayar atau belum dibayar gitu ya. Karena kalau nanti returnya itu atas barang yang sudah dibayar, nanti masuknya bukan ke jurnal umum lagi. Bisa jadi di jurnal penerimaan kas atau jurnal pengeluaran kas. Karena kita harus balikin gitu ya. Kalau retur kan berarti kita harus balikin uangnya. Atau kalau itu retur beli, retur beli, berarti nanti kita akan terima uangnya. Jadi cek lagi, selama dia nggak masuk jurnal penerimaan kas, bukan jurnal pengeluaran kas, bukan beli kredit dan bukan jual kredit, maka teman-teman harus masukkan ke dalam jurnal umum. Jadi kalau kita sudah pakai jurnal khusus, jurnal umum itu untuk mencatat transaksi yang bersifat insidental atau tidak setiap saat, gitu ya. Sedangkan jurnal khusus itu untuk mencatat transaksi yang bersifat sering terjadi. Bentuknya kayak apa sih? Ini bentuknya kayak gini.
Nah, permasalahannya adalah kalau kita bikin kayak gini, belum tentu nanti formatnya tuh sama bakalan kayak gini. Enggak. Jadi untuk penerimaan jurnal khusus itu benar-benar bisa custom dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dia akan beda bentuknya. Akan tetapi yang pasti sama itu adalah dia terdiri dari banyak kolom. Kalau kalian nggak pernah lihat ini, pasti kalian mikir ini apaan sih, gimana cara ngisinya gitu ya. Sebenarnya nggak sesusah itu kok. Jadi pertama, tanggal tentu saja diisi dengan tanggal, nomor bukti nanti akan ada di dokumen. Nomor buktinya itu nomor bukti berapa. Perkiraan yang dikredit ini teman-teman banyak macamnya. Ada yang tulisnya deskripsi, ada perkiraan yang dikredit dan macam-macam. Jadi kita tulis kalau ini penerimaan kas, kita tulis yang di sini tuh di kolom ini tuh kita nerima uangnya dari siapa. Apakah dari PT A, PT B atau dan sebagainya, itu adalah nilai yang harus kita tulis. Oke. Reference kosongin. Kita debit, kita nerima uang kasnya berapa. Teman-teman di sini yang ditulis adalah nominalnya berapa. Misalnya 13 juta, berarti ditulis di sini 13 juta. Nah, dapat duitnya dari mana? Oh, dapat duitnya tuh ada orang bayar piutang ke kita. Berarti debitnya kas, kreditnya piutang, maka di sini teman-teman tulis 13 juta. Jadi debit 13 juta, kredit 13 juta, udah balance selesai. Bu, kalau duitnya dari piutang gimana? Oke, kasnya debit, penjualannya berarti, kok dari piutang? Dari penjualan gimana? Berarti kasnya debit, penjualannya kredit. Teman-teman tulis 13 jutanya di sini. Bu, uangnya bukan dari piutang, bukan dari penjualan. Kita dapat dividen, Bu. Gimana cara nulisnya? Kasnya 13 juta di sini, nanti kalian teman-teman bisa tulis di sini, di serba-serbi. Atau kalau nggak serba-serbi, kita juga bisa tulisnya di, biasanya namanya ya adalah lain-lain, akun lain. Nah, perkiraan ini teman-teman tulis dengan kode akun. Kode akunnya dividen itu berapa? Misalnya dividen itu kepala 5 gitu ya. Kepala 3. Misalnya 311. Nah, berarti teman-teman tulis di sini 311. Jumlahnya berapa? Misalnya 13 juta. Di soalnya segitu ya. Jadi teman-teman, ketika menulis serba-serbi atau others kalau dalam bahasa Inggris atau lain-lain, count atau dilihat dari neraca saldo awal. Karena di neraca saldo awal pasti ada kode akun, ada nama akun, ada saldonya berapa. Sampai sini clear di jurnal penerimaan kas? Clear, Bu. Oke, sip-sip. Kita lanjutkan. Kalau tadi ngeluarin kas, dapat uang, sekarang ngeluarin uang, pengeluaran kas. Again, template-nya tuh akan disediakan. Teman-teman tuh sebenarnya cuma tulis bawahnya, cuma isi aja. Kita harus mengira-ngira ya isinya tuh gimana. Nah, untuk yang pengeluaran kas itu sama kayak tadi, kita isi dengan perusahaan yang kita bayar, ya. Atau pengeluaran kas kalau perusahaan atau apa ya, supplier kali ya, supplier di mana kita harus membayar barang dagangan yang kita beli dulu gitu ya. Ini ditulis dengan nama perusahaannya. Oke, pengeluaran kas berarti kreditnya kas dong, debitnya dilihat dulu. Ini debitnya tuh atas apa kita ngeluarin kas? Atas utang dagang kah? Maka tulis angkanya di sini. Tapi kalau atas pembelian, kita tulis angkanya di sini. Bukan utang dagang, bukan pembelian, maka kita tulis di mana? Tulis di serba-serbi atau di others. Again, di sini ditulisnya kode akun dan nilainya. Gitu. Ini untuk pengeluaran kas. Bu, pengeluaran kas itu buat apa aja sih? Bisa buat beli secara tunai, bisa buat bayar utang, bisa buat bayar badi. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? All good? Kalau nanti ada yang mau bertanya langsung aja ya, biar kita nggak terlalu jauh terus, Bu, ada yang mau nanya gitu, nanti bingung kalian ya. Oke, ngambil uang tunai untuk pribadi itu atau prive ya. Sekarang kita ngebahas jurnal pembelian. Jadi jurnal pembelian syaratnya adalah belinya harus kredit. Tanggal, nomor faktur, perkiraan yang dikredit itu sama konsepnya. Jadi perkiraan yang dikredit teman-teman harus catat kita belinya dari siapa, PT apa, tuan siapa, ditulis di sini. Nanti belinya seharga berapa, boleh tulis di sini.
dan utangnya seharga berapa, gitu ya. Bu, misalnya kita bukan beli inventory, kita beli yang lain gimana? Maka teman-teman beli aset misalnya, tapi kredit teman-teman bisa catat di others atau serba-serbi. Konsepnya sebenarnya mudah. Nah, kalau penjualan gimana? Sama konsepnya, tanggal, nomor faktur, perkiraan yang didebit adalah kita ngejualnya ke siapa, ke PT apa. Biasanya ada dilengkapi sama syarat, ya. Misalnya syaratnya 2/10, N/30, dan sebagainya. Oke. Okay? Sama ini nanti debitnya tuh biasanya di sini ada piutang, di sini ada penjualan, terus nanti ada others gitu ya. Kebetulan ini kayaknya kok formatnya nggak lengkap nih. Kalau jurnal umum kayak gimana Bu? Sama kalau jurnal umum yang standar, yang cuma debit sama kredit doang, nggak dipisah per akun seperti ini. Jadi kalau jurnal umum, most likely kalian akan bisa menggunakannya. Nah, selain jurnal umum, sebutan lainnya untuk jurnal umum itu adalah jurnal memorial. Jadi kalau kita ngomong jurnal umum atau jurnal memorial, it refers the same thing, sama aja, gitu ya. Oke, kalau tadi kita masuk ke jurnal khusus itu apa? Saya mau kasih gambaran ke kalian, bentuknya kayak apa. Hmm. Hmm. Saya stop dulu. Terus, oke, share screen lagi ya. Oke, ini juga udah saya kasih di classroom kalian, kalian bisa buka. Nah, kalau kalian buka halaman pertama, itu berisi informasi umum perusahaan. Di skip nih sama kalian. Jangan ya, jangan di skip. Jadi kalau dapet soal, teman-teman tolong baca ini. Karena ini merupakan kebijakan akuntansi yang harus kalian pahami dulu gimana nih cara untuk menuliskannya. Contoh apa yang paling penting? Yang paling penting itu, sistem pembukuannya pakai akrual. Masuk, kita, oke. Terus udah gitu, kita lihat setiap beli itu ada VAT atau ada pajak, terus ada beban angkut, jadi tanggungan siapa, retur pembelian seperti apa, gitu ya. Ada pajak luaran juga, ada piutang dagang. Ini adalah saldo awalnya, berarti ini adalah saldo yang belum cair atau masih ada di pelanggan. Jadi si pelanggan belum bayar ke kita. Kalau ini employee receivable, ada karyawan yang berhutang kepada perusahaan. Terus udah gitu teman-teman ternyata punya marketable securities atau saham di perusahaan PT Global Aneka. Kita juga punya saldo awal inventory. Lalu kita juga punya prepaid insurance. Ternyata prepaid insurance-nya itu mulainya di 1 Januari 2023. Kita membutuhkan ini nanti untuk adjustment ya. Di akhir tahun si premi ini pasti masih ada nggak penuh, tapi cuma tinggal 12 bulan lagi karena premi yang tanggal 1 Januari ini dibayarkan untuk 24 bulan. Jadi separuh akan berubah menjadi expense, separuhnya lagi masih menjadi prepaid insurance. Informasi ini dibutuhkan oleh teman-teman untuk bisa ngecek lagi misalnya, oh iya kita punya prepaid advertising nih. Ternyata iklannya udah dibayar tanggal 1 juga untuk 15 kali terbit. Udah berapa kali terbit nantinya? Nanti ini biasanya sinyal-sinyal kalau kita harus membuat adjustment. Berikutnya, ketika mau ngeluarin kas, berarti ngeluarin kasnya pakai apa? Oh, pakai impres. Kalau pakai impres sama pakai fleksibel apa bedanya? Kalau fleksibel setiap ada pengeluaran kita catat, kalau impres setiap ada pengeluaran nggak langsung kita catat.
tapi kita tumpuk dulu si impress fund system itu sampai kasnya diisi kembali. Nah, itu yang penting. Jadi kapan kita harus mencatat pengeluaran kas? Nanti teman-teman tolong baca di PowerPoint-nya bagaimana cara untuk mencatat pengeluaran kas kalau kita pakai impress ya. Terus saldo hutang kita ada berapa, penerimaan kas tuh kapan, gimana cara kita menilai persediaan barang dagangan, ternyata pakai FIFO gitu ya. Terus ada penyusutannya pakai apa, pakai straight line, perpajakannya seperti apa, ada masukan, ada keluaran gitu. Terus nanti harus bikin jurnal adjustment ketika ada selisih debit sama kredit. Ternyata si perusahaan juga punya bank loan atau punya utang kepada bank. Ini adalah tabel hutang. Terus ada daftar akun. Nah, ini penting nih daftar akun perusahaan karena tadi di serba-serbi atau di others yang dibutuhkan itu adalah kode akunnya, bukan nama akunnya, kode akunnya. Jadi teman-teman bisa cek di sini kode akunnya apa, nama akunnya apa, ya. Ini adalah neraca saldo awalnya, dikasih tahu neraca saldo awalnya, lalu dikasih tahu juga petunjuk pengerjaannya. Persis sama. Nanti teman-teman kalau uji kom juga gitu, akan ada informasi awal seperti tadi, lalu akan ada petunjuk pengerjaannya, apa yang diminta oleh kalian. Persis sama, dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, teman-teman harus menjurnal. Bagian kedua, teman-teman harus bikin buku besar. Bagian ketiga, teman-teman nanti harus membuat closing entries. Closing entries itu terdiri dari apa aja? Ini udah ada tugas-tugasnya di sini. Ini persis sama dengan uji kom. Jadi teman-teman kalau mau cek skornya, terus udah gitu kelengkapan ininya, ini persis sama dengan di uji kom. Jadi uji kom juga ngerjainnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nanti selain jurnal yang tadi, jurnal khusus yang tadi, teman-teman nanti juga harus melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi itu adalah penjumlahan per akun yang ada di masing-masing jurnal. Jadi nanti ada sales jurnal, tadi ada jurnal kas masuk, jurnal beli, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, semuanya itu nanti ada rekapitulasinya. Seperti apa bentuk rekapitulasinya? Sebentar. Masukin aja. Bentar ya. Sebentar, buku. Sampai sekarang pusing atau enggak? Too much information atau tidak? Atau aman? Agak muter, Bu. Agak muter, kenapa? Banyak, terlalu banyak yang dikerjakan atau gimana? Tuh, Bu. Pada prakteknya nanti hari Sabtu memang akan banyak sekali yang dikerjakan. Jadi itulah kenapa harus berlatih ya. Soalnya memang saking banyaknya item pertanyaan sama jawaban yang harus dikerjain, teman-teman memang akan menghadapi banyak soal nanti. Makanya harus latihan. Kalau nggak latihan nggak bakal bisa. Harus banyak latihan. Bentar ya, saya pengen buka. Mana sih? Soal praktika. Karena lagi ngerekam jadi laptop saya agak nge-lag sedikit. Bentar ya. Agak susah untuk respons. Praktika akuntansi perusahaan dagang. Adjustment, adjusted, so
Oke. Contoh soalnya yang akan keluar itu buktinya kayak gini. Modalnya seperti ini. Jadi teman-teman harus lihat dulu dari PT siapa, dibayarkannya kepada siapa. Ini adalah tanggal transaksi yang tadi ditanyain ya. Ini adalah bukti, nomor bukti. Jadi yang di jurnal khusus awal itu kan ditanyain ya, nomornya berapa, nomor buktinya berapa, tanggalnya berapa, kalian bisa dapatkan informasinya di atas kanan ini. Terus dibayarkan kepada siapa, bagian gaji dan upah, teman-teman bisa tulis di debit ke siapa atau di kredit ke siapa, itu adalah dibayarkan kepada siapa. Jumlah yang dibayar adalah Rp14.760.000. Tapi lihat lagi, 14.760.000 itu kemana aja ya bayarnya. Ternyata teman-teman harus catat berapa wages and salaries yang di bagian sales, ini kode akunnya berapa. Yang kedua ini kode akunnya juga pasti berbeda sama yang di atas. Lalu di sini ada PPH. Berarti nanti teman-teman catatnya akan jadi seperti ini. Saya kasih lihat ininya ya. Jawabannya. Bentar. Oke, nomor 1, bukti kas keluar. Kita cek gimana sih cara nulisnya bukti kas keluar. Kas keluar. Oke. Ini akan ada formatnya, saya sudah simpan formatnya, tinggal di download aja ya, atau kerjain di spreadsheet teman-teman juga boleh. Contohnya ini, tanggal 1 Desember 2023, dokumen numbernya isi yang ini, 001 BKK, terus deskripsinya teman-teman bisa tulis ini, bayar gaji atau bagian gaji dan upah, bayar gaji, bagian sales, sama bagian umum. Oke. Baru di sini teman-teman, karena dia tidak bukan utang, berarti teman-teman tulisnya di other ya. Cek di kode akun yang tadi, yang di awal tadi. Ini kan ada kode akunnya di awal nih. Teman-teman cek berapa kode akunnya. Oh, berarti 6110 sama 62100. Nilainya adalah 5 juta sama 10 juta.
Selain itu, dia juga ada yang namanya pajak PPh. Ya, tapi PPh-nya bukan di posisi debit melainkan di posisi kredit. 240 pajaknya, terus cash in bank yang keluarnya adalah 14.760.000 gitu ya. Yang penting teman-teman paham dulu si evidence-nya, baru nanti bisa mengisi jurnal khususnya. Ini agak pusing ya karena digeser-geser, tapi nanti kalau teman-teman coba kerjain sendiri insya Allah bisa. Jadi dibaca dulu ininya, baru diisi di template yang sudah diberikan gitu ya. Terus udah gitu contoh yang kedua adalah adanya bukti kas masuk. Kalau bukti kas masuk bukan di cash out, jadi teman-teman klik di cash in. Nah, di kas masuk juga teman-teman caranya sama ya. Pertama isi tanggalnya dulu, lalu ini tulisannya dokumen numbernya dokumen berapa, ini angkanya ada di atas ini. Terus kalian lihat lagi, ini kepada siapa? Oh, kepada Panorama Foto. Teman-teman bisa tulis di sini pelunasan kepada Panorama Foto. Udah gitu dia bilang, penjualan kreditnya itu tanggal 3 November. Ini kan bulan Desember. Terus penjualan kreditnya itu tanggal 3 November. Wah, berarti kalau 3 November udah bulan yang lalu. Berarti ini ngebayar saldo awalnya. Saldo awal piutang kita berkurang karena adanya pelunasan di bulan yang baru tanggal 2 gitu ya. Nah, di pelunasan ini berarti jurnalnya apa? Dia bilangnya terminnya 2/10 N per 30, berarti nggak dapet diskon. Maka bayarnya pasti penuh 77.500. Berarti kita dapat di kas in bank 77.500. Kreditnya adalah piutang kita berkurang juga 77.500 di posisi kredit. Gitu. Oke, kalau ngejual gimana? Nah, ini kebetulan menjualnya secara kredit gitu ya. Berarti kalau ngejual secara kredit kita tulisnya di sales. Namanya Kota Raya Digital ini. Dia tanggalnya tanggal 2, ini dokumen numbernya Kota Raya Digital. Oke. Udah gitu di sini nilai piutang dagangnya 148.750. Berarti account receivable-nya 148.750. Ada apa lagi? Oh, ada DP. Berarti kalau ada DP, teman-teman boleh tulis di other ya. DP-nya sebesar down payment sebesar 30 juta. Ada PPN. PPN-nya teman-teman catat di VAT out 16.250. Sebenarnya lebih gampang sih karena si akun-akunnya udah dikasih tahu gitu ya. Terus udah gitu total penjualannya berarti masuk ke sales. Tapi teman-teman ingat, kalau kita mau ngejual pakai perpetual, berarti teman-teman harus catat apanya? Coba, COGS-nya. Di sini mah nggak ada keterangan COGS-nya. Berarti gimana, Bu? Berarti ketika teman-teman ngerjain jurnal ini, teman-teman juga harus membuat yang namanya kartu persediaan atau inventory card. Nah, hati-hati, inventory card ini nggak disatuin semua produknya, tapi dibedakan berdasarkan barangnya. Ada dua nama barangnya, Nikol D700 sama Nikol D500. Berarti teman-teman harus buat inventory card D700 dan D500. Kebetulan ada berapa nih? Ada 3 barangnya. 700, 500, 600. Yang ini 700 sama D500. Gimana cara bikin kartu persediaan? Harus baca lagi atau harus berlatih lagi cara bikin kartu persediaan. Mulailah dari saldo awal dulu. Dapat nilai saldo awal ini dari mana sih? Dapatnya dari tadi keterangan yang awal. Kita punya barang berapa dengan harga berapa. Ada tuh di kebijakan akuntansi yang di awal ya. Jangan lupa saldo awal ini akan menentukan ke bawahnya bakal seperti apa. Jadi nanti misalnya nih kalau dia 700, dia kan ngejual 5 nih. Berarti ngejual 5 di sini kita pakai nilai saldo awal karena kita belum beli apa-apa. Berarti kita menjual barang yang
kita punya sebelumnya. 5. Dan ingat, harganya bukannya 21.500 karena 21.500 ini merupakan harga jual ke konsumen. Sedangkan kalau inventory card kita tujuannya adalah untuk mencatat berapa harga pokok atau COGS. Berarti ngambil saldonya dari sini, ya. 5, 19.500, 97.500. Berarti teman-teman bisa lihat di sini COGS-nya D700 itu adalah yang 5 ini adalah 97.500. Belum selesai COGS-nya karena harus ditambah yang D500. Berarti 97.500. Teman-teman harus bikin yang di kode D500, ternyata ini adalah 44 juta. Makanya nanti COGS yang ada di faktur penjualan ini itu merupakan tambahan antara inventory yang D700 dengan yang D500. Hasilnya adalah 141.500.000. Menurut saya, kalian pasti udah too much information sampai saat ini, benar nggak? Udah bingung belum sampai saat ini? Gimana? Apa yang kalian rasakan? Udah mulai bingung sih, Bu. Udah mulai bingung. Oke. Bingungnya di mana? Yang mana yang bingung? Dikarenakan ya baru pertama kali ya lihat ini penggunaan kayak gini, jadi masih ngeraba-raba gitu, Bu. Betul. Oke, nggak masalah. Saya sih bakal predik kalau saya tambahin informasi lainnya nggak bakal masuk, ya nggak? Karena kalian masih processing yang tadi jurnal khusus itu apa, jurnal umum itu bedanya apa, ngebaca jurnal dan sebagainya itu seperti apa. Saya sih akan merasa kalau saya tambah lagi kalian pusing. Kalau dari saya akan minta teman-teman untuk lihat semua dokumen yang tadi saya tunjukin ke kalian. Dokumen tersebut udah ada di Classroom. Jadi teman-teman pertama lihat PowerPoint-nya dulu. Karena untuk bisa ngejurnal, teman-teman harus tahu dulu jurnalnya apa. Misalnya tadi, Bu, saya tuh jurnal penjualan aja suka lupa Bu jurnalnya apa. Ya udah, kalau itunya aja bingung, ke jurnal khusus pasti nggak bisa. Jadi teman-teman refresh dulu pengetahuan gimana cara untuk ngejurnal beli, gimana cara untuk ngejurnal jual, gimana caranya bikin kartu persediaan, gimana caranya menulis petty cash secara impress atau misalnya fleksibel. Itu dulu. Oke. Kalau itu sudah beres, teman-teman move ke soal. Kalian coba untuk membaca bukti. Yang kayak tadi, itu teh bukti apa? Ya. Lalu kalian kerjakan soal yang tadi. Coba aja masukin ke jurnal khusus. Jadi coba-coba gimana caranya dari bukti tersebut kalian masukin ke jurnal khusus. Coba-coba dulu. Oke? Dan itu harus dilaksanakan karena kalau enggak nanti kalian benar-benar nggak bisa ngerjain. Jadi saya pengen kita ketemu besok, teman-teman tuh udah mulai ngerjain tuh. Jadi misalnya, Bu, saya kepentoknya bingung ngisi ini gimana, Bu, saya nggak bisanya ini, saya bingungnya ini. Jadi saya ada feedback, kalian tuh mentoknya di mana, gitu ya. Jadi sekarang bisa dicek lagi atau bisa hold dulu, nanti malam coba buka lagi si jurnal itu bentuknya seperti apa, cara ngerjainnya kayak gimana, boleh di review lagi, mulai dikerjakan. Besok kita ketemu untuk nyari tahu kalian stucknya di mana. Syukur-syukur kalau nggak stuck, gitu ya. Jadi besok kita langsung mulai aplikasi ke dari bukti langsung ke jawaban, gitu ya. Oke nggak? Oke, Bu. Oke. Besok ketemunya saya bisa jam 7 malam gimana? Oke nggak? Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Isya, Bu. Boleh habis Isa jam 7:15 kali ya, yuk. Ya. Ya, boleh. Gimana, Alia? Bu, maaf. Mau minta buat format yang jawaban
Excel yang buat jawabannya boleh, Bu? Udah aku taruh di Classroom, Alia. Coba cek deh. Nggak ada, Bu. Masa? Belum ada, Bu. Soalnya juga belum lengkap. Ini baru sampai 12 halaman buat soalnya juga, Bu. Iya, kayaknya itu soalnya saya masukinnya yang salah deh, yuk. Bentar ya. Bentar, saya cek dulu ya. Saya tuh tadi... Bentar. Mumpung kalian masih ada. Latihan soal uji kom. Ada nih template kertas kerja gitu kan? Bener nggak? Nggak ada. Belum ada. Ada sih, cuman di tugas ya, Bu, Excel. Iya, di latihan soal uji kom. Oh. Ada, Bu, template Excel-nya, cuman pas dibuka kayak yang di worksheet itu banyak akun yang error sama nomor itunya, format mungkin rumusnya gitu. Oh iya, ini rumusnya karena depannya kan dihapus ya. Ini memang harus diisi sendiri ya, Nak ya. Jadi sama kalian dihapus aja si errornya. Karena ini memang dikosongin biar teman-teman belajar cara masukinnya. Kalau saya kasih jawaban benernya, saya yakin kalian nggak bakal belajar. Karena kalian cuma menelusur ternyata angkanya dari mana. Dan itu resultnya bakal beda dengan kalau kalian masukin sendiri. Jadi kalian coba masukin sendiri, kalau salah pun nggak apa-apa, karena kan kita lagi belajar ya. Jadi, tapi harus dicoba tuh masukin. Nanti kita cek. Jadi saya bakal besok bakal coba nyari tahu kalian benernya sampai mana atau salahnya sampai mana. Kerjain 10 soal dulu ya. Nanti aku masukin itunya. Aku masukin si bukti transaksinya ya. Kayaknya saya masukinnya yang nggak lengkap. Oke? Iya, Bu. Bu, maaf tadi ketinggalan info buat masuk classroom-nya gimana ya, Bu? Ada di chat. Ada di chat Alia. Alia teh ada dua ya, Alia Putri sama Alia Mesya. Kedua Alia, apakah kalian sudah masuk ke list yang saya udah kasih? Udah, Bu. Udah dua ya Alianya ya, bisa saya salah satu nih. Alia Mesya sama Alia Putri dua-duanya udah masuk kan? Atau yang masuk Alia Putri, Alia Mesya nggak masuk? Udah. Di list udah ada dua-duanya. Udah ada dua-duanya. Oke, sip. Cuma konfirmasi aja bisa saya salah. Oke. Kita ketemu besok malam jam 7:15 abis salat isya. Tolong dikerjain ya, karena kalau kalian nggak ngerjain nggak akan ada progres. Sangat penting bagi kalian untuk coba ngerjain itu. PR saya adalah saya masukin si transaksinya karena transaksinya belum lengkap di situ ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.